Salam independen, salam pembebasan. Kembali bersama saya Bang Su di podcast khusus kita Cerita Jurnalis. Kali ini saya bersama dengan salah satu jurnalis di Jambi, Dayat, yang juga anggota Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi. Apa kabar, Dayat? Alhamdulillah baik. Kayaknya segar ini nih ya. Iya nih. Oke, Dayat. Kamu salah satu jurnalis yang kemarin pernah mendalami soal isu-isu penambangan emas tanpa izin ya. Yap. Itu di dalam juga kamu sampai masuk di dalam wilayah TNKS. Oh iya benar. Taman Kerinci Sebelat. Mm-mm. Pertanyaan pertamanya, kenapa kamu masuk ke situ? Apa sih yang menarik yang kemudian dalam pikiran kalian, kamu dan teman-teman akhirnya memilih untuk masuk ke wilayah itu? Oke. Yang menarik kan sebenarnya isu tambang emas ilegal ini kan menarik nih, tambang peti ini. Jadi sebelumnya ya memang bukan saya sendiri ya yang berangkat nembus hutan TNKS yang dikenal dengan hutan yang rimbun ya di Jambi. Kami itu bertiga. Sebenarnya berempat, cuman satu jurnalis itu mengondisikan di luar satu, dua jurnalisnya ya saya sama si Gracie. Itu di dalam hutan. Oke. Jadi memang ada juga tim pemandu. Itu tim pemandu itu kita gunakan dari masyarakat wilayah Tamia ya, desa Tamia. Jadi kita menggunakan jasa dari Warga lokal itu. Warga lokal ya, pemuda di situ, sehingga bisa masuk ke lokasi itu kan. Jadi tadi ini ya, kenapa yang isu menarik itu? Ya kalau kita cerita-cerita dengan warga lokal, kemudian kita cerita dengan baik dari ketua adat di situ, memang orang itu sudah resah juga dengan aktivitas peti. Jadi keresahan masyarakat, sudah tuh keresahan pemuda dan keresahan lingkungan. Jadi kita mengacu dari isu itu, kita pengen nih apa sih yang buat resah masyarakat. Masuklah kami ini ke hutan TNKS nih, Taman Nasional nih. Kami masuk itu dari desa Tamia. Jadi dalam perjalanan. Oke, desa Tamia ini di mana dulu nih? Nah, supaya orang semua tahu desa Tamia di kabupaten mana sih gitu kan? Siap. Oke, di desa Tamia ini berada di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dan itu perbatasan Kabupaten Merangin dan Kerinci. Oke. Terus masuk dari Tamiai ke wilayah TNKS. Iya, masuk. Maksudnya naik apa? Naik mobil kah? Kalau kami dari Jambi naik mobil. Naik mobil dari Jambi naik mobil ke desa Tamiai. Oke. Kemudian kami itu 3 hari ya, 5 hari atau 4 hari, saya lupa. Itu ya 1 hari full kami mengumpulkan data, informasi bagaimana sistem bisa masuk, risikonya seperti apa, sudah dimitigasi lah semuanya. Kemudian di hari esoknya mulai perjalanan. Itulah tadi yang diceritakan, ada satu jurnalis di luar, jurnalis duanya di lapangan kan. Supaya kita mitigasinya itu tidak hilang arah ya maksudnya. Ada kabar di luar, ada kabar dari dalam. Nah, jadi di hari itu kami berjalan itu bertiga. Tapi diantar sama rekan yang dari luar, sama ketua. Gak usah disebutin namanya. Oke, ketua di sana ya, Hulu Balangnya. Jadi diantar, ada sama tim pemandu itu baru trek awal. Wah, trek awalnya aja kita harus daki bukit itu. Jalan kaki. Oke. Supaya jelas ya. Jangan sampai dikiranya mendaki, bisa juga mendaki itu naik mobil. Oh, enggak. Jalan kaki ya. Ya, jalan kaki. Itu kita treknya awal itu sudah mendaki ketinggian 40 meter lah. Itu dengan curam yang sangat terjal ya. Itu mulai perjalanan, ketemu sama masyarakat yang lagi ibu-ibu perempuan ya, di sana ketemu sama masyarakat itu lagi, kalau salah tuh dia lagi gotong
kayak ini ya, dia bawa ambung itu dengan bawa ada kopi di situ. Wah, rupanya wilayah di situ masih bukan wilayah hutan TNKS, masih ada perkebunan masyarakat. Jadi ketemu sama ibu-ibu di sana, mama kalau di sana bilangnya. Jadi dia cerita mau kemana kata dia kan, mau kemana ini. Diceritakanlah sama si pendamping itu, ini mau wisata katanya. Tapi kita tidak tahu nih ibu-ibu nih, ya ibu-ibu ya nama ibu-ibu ya pengen tahu aja dia kan. Kalau kita kan, kenapa ya dibilang wisata? Ya sudah kita ngikuti aja dulu kan, ngikutin. Kemudian sudah ibu-ibu itu pergi, kita baru kenapa bang mau bilangnya kita mau wisata di dalam. Biar jaga kondisi ya, maksudnya jaga keamanan kita juga katanya. Karena kan kita nggak tahu nih. Terlalu ketahuan ya. Karena kita nggak tahu risikonya seperti apa nanti ketika ini bocor gitu ya. Nah, benar itu. Jadi dalam perjalanan itu ya kita cerita bagaimana di dalam, apakah masih ada aktivitas atau gimana. Karena info yang kami dapat juga di lapangan kan itu sudah ditertibkan oleh pihak aparat penegak hukum. Kabarnya di dalam tambang di dalam itu. Iya. Jadi ya karena kita mau validasi apakah memang sudah ditertibkan atau belum. Jadi kita masuk ke dalam. Itu perjalanan 2 hari 2 malam. Perjalanan masuk ke dalam. Jadi selama perjalanan 2 hari 2 malam ya dari Tamiae ke lokasi yang kalian tuju 2 hari 2 malam jalan kaki. 2 hari 2 malam jalan kaki. Nah di situ ya otomatis kita nginap ya. Nginap perbatasan tanaman masyarakat sama hutan taman nasional ya. Sama taman nasional perbatasan. Jadi di sana tuh ada pondok. Kebetulan si yang pemandu ini, tugas kita ini, dia kenal sama bapak itu. Entah dia memang keluarganya atau gimana, kita nggak tahu juga, kita nggak pernah nanya. Dia cerita, boleh kami nginap kata dia kan. Boleh kata bapak, silahkan. Yalah, kita nginap di situ, ngobrol-ngobrol lagi sama si bapak tuh. Kemudian cerita-cerita bagaimana dia nanam kebun di situ, dan ya dia cerita juga. Ya ujung-ujungnya dia mengaitkan aktivitas peti di situ. Jadi gini Bung. Jadi kan di sana dia ada kegelisahan dia juga, kegelisahan dia, keresahan dia, dampak dari aktivitas seperti itu. Karena ya emang sangat membahayakan ya, baik dari lingkungan dan baik dari segi ini ya, pemodalnya. Kayaknya banyak pemodal ini terlalu mengancam juga. Jadi ya cerita semalaman suntuk, kita cerita sudah selesai, besok paginya kita berangkat lagi. Berangkat ya, kita lihatlah memang di sana banyak temuan perbatasan hutan TNKS sama kebun masyarakat. Di situ tempatnya transit bahan bakar solar BBM. Ya. Kita nggak tahu nih bahan bakar yang dari mana, tapi kan ada aja di situ. Jadi di sana itu kalau kita jadi bahan bakarnya itu diangkut pakai apa ke situ? Nah, informasi yang kami dapat itu diangkut pakai motor. Dirancang ya. Tapi ya itu ya kendaraan yang harus punya tenaga yang super ya. Karena kita ndaki aja sudah 40 meter tadi kan. Karena kalian aja jalan kaki gitu kan. Rupanya bisa diangkut pakai motor, tapi ya dicicilnya. Nah, kemudian di perbatasan Taman Nasional sama perkebunan masyarakat, di situ ada luasan. Tapi bukannya jadi kayak hamparan luas ya. Ditaruhlah di situ tempat terminalnya BBM lah bahasanya di situ. Banyak kalian temukan? Itu banyak tuh, banyak. Ada berapa galon? 100 galon? Oh, kalau untuk pertemuan galonnya memang sudah kosong. Tapi tempat-tempatnya itu banyak sekali. Itu kita ketemu tempat-tempat tempat neduh misalnya kan. Pondok-pondokan itu ada sekitar 10 pondok. Di situ semua itu. Itu biasa di kabarnya itu dipakai siapa sih pondok-pondok itu? Tukang lasir minyak atau pekerja tambang itu?
Dia tukang lansir minyak. Oh. Bukan, cuma kalau BBM-nya digunakan untuk si penambang ya. Dan kabarnya itu kita ini punya pemodal minyak ini. Jadi si pemodal ini memang mensupplier di dalam. Oke. Nah, jadi temuan di situ kita istirahat juga karena memang belum ada aktivitas orang-orangnya, karena isunya itu kan 2 minggu yang lalu kan sudah digerebek ya, ditertibkan oleh aparat penegak hukum. Ya, tapi kita ya namanya pengen tahu apa sih memang yang buat kegelisahan masyarakat, biarpun sudah ditertibkan rupanya masih ada terjadi kan. Ya kita lihat-lihat di sana, masuk ke sana itu jadi cerita dari si pemandu ini, bahan bakar ini digendong nih untuk sampai ke pusat aktivitas peti itu. Ada lagi tukang gendongnya lagi. Iya, ada tukang gendongnya lagi. Jadi bukan dia ngelansir pakai motor ke dalam. Sebenarnya nggak ada jalan di dalam. Rupanya memang dia gendong. Itu satu orang bisa gendong galon yang ukuran 40 liter itu 3 galon. 3 galon? Iya. Berarti 120 liter? Iya. 120 satu kilo orang. Kuat benar? Ya. Kalau kita dengan kita mikir, wah apakah kuat orang ini? Iya. Tapi kuat katanya harus kuat. Dan itu dibilang gimana ya? Katanya, bohong dak gue bilang kan? Tidak, kata dia. Memang ya. Itu kita 3 galon tuh gampang kata dia. Ringan masih. 3 galon masih ringan? Masih ringan. Bahasanya ya masih ringan ya. Kadang kami sampai 5 galon kata dia. Ya bagaimana gue bilang 1 galon masih bisa ya digendong 1 galon. Ya 3 di atas, 2 di jinjing. Tapi jinjing bukan pakai tangan kata dia. Ada kayu lagi. Berarti dia punya alat emang gunakan ini ya. Kayak pemandu di gunung gak sih pakainya itu? Iya. Kayak gitulah. Tapi dia kan kalau kita naik gunung kan pakai tas ya. Tapi dia punya ya dikebet-kebet lah ya. Sudah tuh ada kayu. Berarti banyak lah di sana Hercules ya. Wih, itu mampu menggendong sampai besar itu kan. Jadi mereka menggendongnya itu sampai berapa jauh ke lokasi itu? Mereka itu dalam ceritanya sebenarnya bukan cerita ya, memang real ya. Itu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam untuk menggendong minyak tadi? Itu minyak aja. Itu dari perbatasan hutan TNKS sama perkebunan masyarakat. Tempat transisinya tadi, terminalnya tadi. Nah itu 1 hari 1 malam dia gendong. Dia gendong ya dia butuh istirahat juga. Itu orang-orang mana sih? Orang-orang lokal kah atau dari luar? Nah sebagian kalau informasinya itu bukan di desa, bukan orang desa itu. Tapi masih dari kabupaten sekitar? Tapi satu kabupaten, beda desa aja. Yang tukang gendong. Karena di desa itu ya kalau dibilang clear, tidak semua clear. Ya. Berapa sih upah gendong itu? Nah itu menarik tuh sebenarnya. 1 galonnya itu dia di budget 800.000. 800.000? 1 galon. 1 galon? Iya. Artinya kalau tadi upah ngangkat bukan harga minyak ya. 800.000. Kalau dia bawa 5 galon 4 juta. Bisa. Segitu dia upahnya. Karena kan memang kalau kita tengok sebanding dengan tenaganya, kemudian waktunya sebanding. Semakin karena dikit, dia udah hitungnya udah 2 hari 2 malam ya. Iya, semakin dikit dia bawa, malam. sedikit pula dia dapat kan. Berarti semakin banyak dia bawa, semakin banyak dia dapat. Dan aktivitasnya itu ya kita tanya juga kan. Dalam 1 galon memang berapa, kan ini kan rupanya ada alat di dalam. Kita nggak tahu kenapa bisa alat masuk. Kalian menemukan alat berat masuk di dalam itu? Kami tidak menemukan kalau alat. Cuman yang pasti solar itu dipakai untuk alat itu. Untuk alat ya. Dan di lapangan juga ya kalau jejak alat tuh masih banyak. Sebanyak kali gitu. Untuk di lapangan. Kalau untuk menemukan real alat itu lagi beroperasi itu belum. Ya. Sudah dapat selesai, kami cerita di sana, perjalanan lah. Kami lihat perjalanan itu dari pas dari perbatasan hutan Taman Nasional ke lokasi. Itu jurangnya tuh sangat
dalam-dalam ya, maksudnya terjal-terjal. Sudah daki, turun, dan lokasinya juga sangat rimbun kan, dan namanya Taman Nasional ya, banyak risiko lah. Atau waktu itu, tapi kami alhamdulillah ada ketemu hewan buas ya, cuman cium aroma beruang aja katanya. Wah, ini ada beruang kata dia. Kita tengok-tengok lah kiri kanan kata pemandu kan. Entah emang dia mau nakut-nakuti kita atau gimana, tapi dia sudah ngasih isyarat ya bahwa untuk jaga-jaga. Mau nggak mau kita percaya ya. Iya, mau nggak mau kita percaya. Karena posisinya di lapangan kita nggak tahu memang apa, emang dia mau bercanda atau terus kalian nyampe di lokasi nih. Sampai nggak ke lokasi? Belum. Belum. Banyak lagi nih ceritanya. Terus berjalan sampai kami di air Sehijau, Bukit Sehijau. Nah, Bukit Sehijau ini tempat Kapolda Jambi jatuh kemarin. Jadi di Bukit Sehijau ini, di sebelah Bukit Sehijau sebenarnya lokasi tambang emas ilegal ini. Nah, jadi kami nanya juga sama si pemuda ini kan, pemandu ini. Ini apa nama bukitnya? Bukit Sehijau. Oh, ini bekas atau waktu Kapolda Jambi jatuh itu di sini ya, gue bilang. Yo, tapi di agak 7 kilo lagi dari lokasi kita kata dia kan. Tapi kalau misalnya jalan lurus saja dekat kata dia. Cuma kena ada bukit ini turun naik kan. Jadi lebih jauh kata dia kan. Nah, di sana itu ya kami ketemu. Apa itu? Sama si penambang. Nah, di Bukit Sehijau ini. Iya, dia pas nyebrang, dia balik arah. Naik? Berjalan. Dia berdua orang. Oh, karyawan pegawai pekerjaannya bahasa lah dia ya? tuh bukan dia penambang bahasanya tuh, tapi dia yang tukang penglansir minyak dari lokasi kebun masyarakat sama Taman Nasional. Dia yang lansir minyak menyuplai ke alat katanya. Oh, berapa hari Pak, aku bilang kan? Itu tadi 1 hari 1 malam kata dia. Berapa orang itu? 2 orang dia. 2 orang. Satu sudah ya umur 50 tahun, satunya ya umur 30 tahun. Mereka habis bawa minyak gitu ya? Iya. Artinya indikasinya ya. Ada alat berat lah di situ kan, makanya disuplai minyak kan. Jadi ngobrol lah lagi, cerita lagi sama si pembawa minyak ini tadi, cerita-cerita. Ya kita cerita ya, kita mau wisata bahasanya ya, dia sempat panik awalnya. Ketemu kita bertiga tuh, dia sempat panik, tapi untungnya si pemandu ini ya kenal lah sama si bapak itu. Jadi cerita-cerita. Pertama 2 orang ini mau kabur, mau lari. Dikiranya kalian polisi atau apa gitu? Nah, kayaknya ya. Dia katanya kita nih aparat, jadi dia kabur ke lari lah kan. Sudah dipanggil lah nih sama si pemandu. Bang. Ngapain kata dia kan? Dado kata dia kan. Waduh, bilang kan. Kami juga cemas kan. Kami ya namanya kita bertiga di lapangan. Mana tahu rupanya dia lagi manggil kawan ya? Iya. Dalam hutan gitu kan. Takutnya ya kita karena ini aktivitasnya ilegal, semuanya kita tidak tahu ya di lapangan seperti apa. Apakah dia punya senjata atau apa, kita nggak paham itu. Nah, ceritanya itu. Sudahlah ketemu. Rupanya dia, kau kata dia kan. Yo, lagi ini bang, lagi kawan nih mau wisata di dalam. Wisata apa kata dia kan? Ya ini nengok air terjun. Dati air terjun tapi air lagi tinggi kata dia kan. Lagi deras air memang kan. Iya, nengok air lah bang, nengok air deras tidak bisa di arum jeram tidak kata dia kan. Kita ya kena sudah agak mencair, tidak ada kaku lagi ya, jadi kita, yo bang kami mau wisata di dalam. Oh iyalah hati-hati kata dia kan. Kena masyarakat di dalam tidak tahu kata dia. Bilang kan, aduh berarti ada masih aktivitas kata dia kan, sudah ditertibkan semuanya kan. Iyalah kata dia. Ya pemandu ini ngobrol lah bahasa kerinci ya, kita ada paham juga sebenarnya bahasa dia.
Jadi waktu itu ya ini ya kami nanyalah dengan ya logat kami lah. Kami cerita, apain Pak? Gue bilang kan, ini ngambil galon kata dia. Oh, berapa galon? Ini cuman 3 galon kata dia kan. Wih, jauh nih gue bilang bawanya nih. Iyo, tapi sudah selesai kok kata dia kan. Ini arah balik kata dia. Tadi lewat mana kata dia kan? Kami lewat di bukit itu Pak, kami bilang kan. Wih, jauh kalau lewat dari bukit kata dia. Kalau lewat dari sebelahnya lah kata dia. Berarti ada 2 jalur ini bilang kan. Tapi ya emang kalau untuk ke desa lebih jauh kata lewat dari jalur satu ini. Banyak lagi nak dilewatin. Oh, iya Pak ya. Iya. Lah, kami itu cerita. Masih ada aktivitas? Masih kata dia kan. Rame. Kalau ramenya tidak kata dia kan. Karena kan sudah ada penertiban kata dia. Waktu ada penertiban berarti Pak ya. Iya. Itu dengan siapa Pak penertiban? Ya aparat penegak hukum lah kata dia kan. Ada polisi kata dia kan. Oh, rame Pak polisi. Rame kata dia dulu tuh kata dia. Yang hari Minggu lewat lah kata dia. Oh, iyalah kan. Berdua be Pak gue bilang. Iya berdua nih lah katanya. Sama kawan nih lah katanya. Oh, iyalah. Bisa kami lewat Pak gue bilang kan. Bisa. Cuman air lagi deras. Kamu kesiangan kata dia kan. Karena harus melewati sungai untuk masuk ke situ. Memang lebih jauh kami dari pondok itu ke Bukit Hijau itu jauh. Itu perkiraan 8 jaman lebih berjalan. Ya. Kemudian ya di situ ya ngobrol-ngobrol. Kemudian dia bilang, memang apa yang kalian tengok? Dia ini penasaran juga rupanya kan. Dia percaya juga. Mau lihat percaya kalau emang mau wisata kan rupanya. Jadi ya kami bilang lah, kami memang mau wisata Pak. Ya kalau wisata di situ aja nah tuh kata dia. Di sebelah ini kan ada air nih kata dia. Nah di bawah itu ada menarik juga ditengok kata dia kan. Kami tidak tahu maksud dia menarik ditengok itu apa kan, tidak tahu kita kan. Kata kita emang airnya rupanya dia menyarankan juga. Kalau memang dia nak nengok aktivitas peti, tidak usah jauh-jauh di sini be ada kata dia kan. Di situ. Mulai terkecium dia mungkin kali ya. Nah kita nggak paham juga itu apakah dia penasaran atau dia ragu kan. Memang ditunjuki lokasinya tapi sudah ditinggalkan sama penambang. Lokasi yang di aliran si hijau itu. Kalian sempat lihat lokasi? Lihat saya lokasi. Kondisinya seperti apa di situ? Ya ini ya, bagaimana terbuka. Kita sudah terbuka semua. Luas. Ada jadi galian-galian lubang. Sudah jadi galian-galian lubang, sudah batunya sudah terangkat semua. Kemudian di pinggir-pinggir bantaran sungai itu kan sudah di ini ya, maksudnya pohon-pohon tinggi besar-besar itu sudah jadi kecil-kecil semua, nggak ada lagi pohon-pohon yang besar. Jadi kita juga nampak sih bok untuk aktivitas penyaringan biar dapat emas itu ya, kita ketemu bok itu. Kemudian tempat ya peralatan mereka. Luas nggak yang sudah mereka buka di kalau di dekat aliran si hijau itu perkiraan 21 hektar lebih lah paling. Lebih dari 20 hektar yang mereka buka. 1 hektar lebih. 1 hektar? Iya 1 hektar. Tapi kan 1 hektarnya hitungannya bukan di hamparan luas, bukan ya. Di bantaran sungai misalnya 70 meter. Mereka di dekat sungai ya? Dekat sungai memang, dekat sungai itulah. 70 meter sudah habis. Sebelah sana lagi. Nah, sampailah mereka ini ke pusat ke atas. Mereka itu kalau ini dari cerita si pemandu juga sama si kamu pembawa bapak itu ya. Dia mau mencari bukit lupa aku apa nama bukit. Emang dia di situ tuahnya emas. Maksudnya memang sarangnya emas bahasa kita di sini. Nggak usah disebutin namanya nanti. Iya, nah bukit satu titik lah ya. Dia satu titik itu memang diyakini sama masyarakat bahwa punya emas itu banyak lah dari sisinya. Tapi sebenarnya bukan banyak, ada bongkahan yang besar kata dia kan di sana. Disitulah ada titiknya sehingga ada urat-urat emasnya di bantaran di sepanjang sungai itu. Dan mereka mau nerobos itu sih. Bukit itu emang lupa aku namanya apa. Bukit itu memang punya segudang emas yang banyak. Dan itu emang belum dapat dicari sama si penambang. Gitu.
Jadi memang kemarin saya update masih ada aktivitas. Jadi kalian akhirnya masih menemukan nggak aktivitas di situ langsung waktu itu? Berhasil Kalau masuk ke lokasi yang menjadi tujuan utama? itu belum, Nggak masuk, karena nggak kita terhalang dengan waktu, berhasil. kemudian juga kita terhalang dengan kondisi alam. Apa itu kondisi alam gimana? Ya ini ya, hari nak hujan, kemudian sungai sudah tinggi. Itu sempat kami mau nerobos aliran sungai yang sederas-deras itu, tapi kami ragu. Itu ya Karena memang harus diterobos langsung ya? Emang harus terobos. Kan? Kalau Berapa sih lebarnya sungai itu? sekitar 15 meter, 20 meteran. Oke. 20 meteran. Nah, rencana kami itu kalau bisa nyebrang itu bisa gunakan kayu lagi kan untuk sebagai jembatan. Rupanya untuk nyebrang itu beda bisa. Jadi kami bisa cuman sebatas Sihijau itu, Bukit Sihijau. Nah, sebenarnya dari Bukit Sihijau di bawah Bukit Sihijau naik dulu naik bukit. Di sebelah bukit itu aktivitasnya sebenarnya. Sedikit lagi sebenarnya. Okay. Kami sudah sempat menyayangkan juga, kenapa kami tidak sampai ke lokasi? Kami pengen tahu nih lokasi yang ditambang oleh orang-orang nih kan. Okay. Tapi memang tidak bisa kita masuk. Ya kita nggak paham ya. Juga alam juga mengatakan kayak tidak bisa masuk. Kemudian juga kondisi di Medan juga memang tidak bisa memang masuknya. Toh kami memang nyesal, karena kan titik tujuan kami ke lokasi, tapi jarak cuma satu bukit lagi, kami nggak bisa lewat. Tapi setidaknya kalian sudah berhasil memverifikasi adanya aktivitas di sana melalui pengiriman minyak tadi ya. Oke, tapi itu tadi titik yang utamanya yang mau itu memang tidak berhasil dijangkau. Terus juga apa ya, kondisi alamnya memang juga tidak memungkinkan saat itu. Oke. Jadi menurutmu dari hasil liputan itu gimana kamu memandang hasil liputan kalian saat itu? Ya gini ya, memang kami apa yang paling hal menarik yang kemudian perlu masyarakat dan pemerintah tahu atau pihak-pihak terkait tahu dari liputan ini? Ya, gini, memang kami tidak nyampe ke pusat, ke titik itu, tapi kami punya data dan akurat datanya ya. Karena warga itu sebelum kita masuk dia sudah keluar dulu, ada yang tim, dia ada desa itu ada yang patroli lah, patroli di dalam. Dia kebetulan sudah masuk, dia kebetulan sudah keluar, dia ceritain memang masih ada aktivitas itu kan. Jadi biarpun kita tidak nyampe ke tujuan tapi dapat juga, dan ada semua videonya, ada aktivitasnya, penambangan juga ada, berapa orang di sana, kemudian siapa saja di dalam itu, bagaimana kehidupan di dalam itu, ya ramai lah posisinya kan. Ya pesannya, ini kan taman nasional, taman nasional, yang ini ya sebagai paru-paru dunia, dan kalau dirusak sangat sayang ya, sangat sayang, karena dia paru-paru dunia loh. Dunia sudah melihat Taman Nasional Kerinci Seblak ini, yang punya flora yang banyak, sudah tuh punya hutan yang lebat dan yang dijaga. Tapi kenapa masih ada aktivitas itu? Artinya kalau memang kondisinya tidak diubah atau perlindungannya tidak diubah dengan dari yang selama ini, maka kalau Dayat meyakini bahwa pengerusakan itu akan terus terjadi gitu ya. Ya, benar. Perlu diubah lagi bagaimana pola pengamanan dan pola perlindungan kepada wilayah TNKS. Aku pikir sih itu yang menjadi poin utamanya ya. Dengan mendapatkan banyak data tadi, artinya perlu sebuah inovasi baru. Ya, benar. Tidak hanya mengikuti atau mengulang-ulang yang selama ini saja gitu. Oke, liputan yang sangat menarik dari Dayat dan kawan-kawan yang berhasil menggambarkan bagaimana peristiwa pengerusakan Taman Nasional Kerinci Seblak di Jambi, yang berhasil menggambarkan bagaimana aktivitas ekonominya di sana, dan bagaimana potensinya, serta bagaimana kerusakan yang terjadi di sana. Semoga liputan-liputan yang seperti ini akan terus hadir
Dan terima kasih banyak untuk Daya dan kawan-kawan yang sudah Oke. berkontribusi banyak untuk membuka mata publik dan mata semua orang tentang apa yang terjadi, sebagian kecil dari yang terjadi di wilayah Taman Nasional Kerinci Sebelat. Saya Bang Su, sampai jumpa. Oke.